Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu sebelumnya. Kita bisa beribadah bersama baik di gereja ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin tempatnya berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama, yang tidak berbeda, yang sanggup mendengar doa kita di gereja, yang juga sanggup mendengar doa Bapak Ibu Saudara yang hari ini kebaktian online yang ada di rumah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hari-hari yang kita lalui, mungkin di dalam sukacita yang kita punya, mungkin juga di dalam jeritan hati, tetesan air mata yang kita alami bersama-sama ya. Mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Kejadian 23 ayat 15. Kita bisa melihat di slide bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak membawa Alkitab atau tidak membawa gadget yang ada. Tapi kalau ada mungkin kita juga bisa membuka Alkitab kita buka gadget kita. Dan juga tidak salah untuk membaca di depan karena saya juga sudah menyediakan slide di depan. Kita akan membaca beberapa ayat saudara yang akan melandasi di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kejadian 25 ayat yang ke-15 saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita, dengan semangat. Kita membaca ayat ini bersama-sama, nanti akan disambung juga di dalam Kejadian pasal 25. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu hal yang dapat menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan kejiwaan kita, itu adalah kehadiran seseorang. Ya. Siapapun dia, bisa keluarga, bisa teman, bisa binatang peliharaan, begitu kan ya. Selama ada dia hatiku tenang. Mungkin dalam gundah gulana, mungkin di dalam penderitaan, mungkin di dalam tangisan, mungkin di dalam kebingungan. Tapi ketika kita disertai, itu rasanya tenang. Mungkin dia belum bisa menolong banyak, mungkin dia belum bisa berbuat banyak, mungkin dia belum bisa melakukan sesuatu yang spektakuler ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Tetapi ketika dia ada, pada waktu kita membutuhkan pertolongan support, itu more than enough. Lebih daripada cukup. Betul? Itu sebabnya ada istilah sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu lebih dekat daripada istilah teman. Sahabat itu pada waktu kita menangis dia ada. Pada waktu kita berduka cita dia ada. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan dia ada. Walaupun belum tentu dia bisa berbuat apa-apa saat itu. Tapi keberadaan dia itu membuat kita tenang. Pernah mengalami itu? Ya kan? Itu sebabnya dulu ada istilah ndak popo dek, yang penting belum punya apa-apa, yang penting setikar berdua. Ya gitu kan? Saya tidak tahu istilah hari ini payu ndak setikar berdua. Mas, kok hari gini kok tikar toh mas? Loro kabeh mas. Ya kan? Dulu mungkin zaman itu, ya kan 30, 40, 50 tahun yang lampau, setikar berdua ndak popo. Karena apa? Memang masih wajar. Kesusahan melanda, gitu kan ya. Tapi di zaman seperti ini mas, bukannya ndak boleh. Boleh, ya kan setikar berdua hari ini pun juga tetap enak. Tapi mungkin melihat, mas, mbok yo sing liyane, lek enggak tikar mbok yo amben. Nah gitu kan ya, atau yang lain sebagainya. Ya kan, enggak apa-apa sepiring berdua, walaupun sepiring berdua asalkan melihat engkau, ya kan, melihat gigimu yang kelotakan makan sendok, aduh senang. Kenapa? Bukan lauknya yang enak, bukan bisa nambah yang lezat, makanan yang lezat. Melihat engkau hadir, itu lebih daripada cukup. Gitu kan ya. Buat apa aku makan keram, makan tiram, makan salmon,
tapi aku tidak bisa melihat dirimu. Wah, gitu kan ya. Maka apa yang terjadi? Susahlah hati. Aku hanya melihat, katanya hanya lewat WA, hanya melihat lewat foto, hanya lewat dikirimi video. Aku baik-baik di sana. Tapi kalau di sana dan aku tidak merasakan, wah, ini sepo rasanya, ya kan? Ada yang kurang, ada yang tawar rasanya. Nah, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Ayat yang kita baca berbicara tentang sebuah tema hari ini adalah I'm with you. Aku Tuhan beserta denganmu, aku Tuhan bersama denganmu, aku Tuhan melindungimu. Nah, saudaraku, kita manusia saja tidak sekonyong-konyong loh mau mengatakan, bro, jangan takut, uangku jadi uangmu. Waduh, keren saudara ya. Saya mau mencari orang seperti ini yang uangnya dia jadi uang saya. Ya kan saudaraku ya. Mengatakan, bro jangan takut. Kendaraanku kendaraanmu. Kan ya. Jangan takut. Apapun yang kamu alami, susah duka, aku akan bersamamu. Wah, ini rasanya tuh adem di hati. Kenapa? Punya teman seperjuangan. Nah, ya kan ada istilah teman seperjuangan. Dalam keadaan yang kelepek-kelepek, dalam keadaan yang membutuhkan, ada dia. Sehingga ketika mulai sukses, diberkati Tuhan, tidak bisa lupa mukanya, tidak bisa lupa wajahnya, tidak bisa lupa barang-barang yang pernah diberikan kepada kita. Kenapa? Dia sahabat. Makanya ada satu lagu, Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Rasanya saudara, ada Tuhan itu adalah more than enough. Kenapa? Penyertaannya itu cukup bagi kita. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sekonyong-konyong mau beserta dengan kita? Oh, bukan Tuhan itu bodoh. Tuhan punya kasih karunia. Tapi terkadang ada firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia. Nah, kita hari ini kan melihat bukan cerita yang horor. Tema kita hari ini adalah I'm with you. Aku bersamamu. Loh, saudaraku. Dan ini adalah berita baik. Dan berita baik hari ini kita akan melihat apa yang menyebabkan Tuhan sampai bisa berkata, aku menyertaimu. Aku bersamamu. Apa? Kalau manusia saja harus ada penyebabnya, di mana dia akan menjadi sahabat dan beserta kita siang malam susah duka. Hari ini pencipta langit bumi itu juga berkata yang sama, I'm with you. Kita tidak melihat bentuk penyertaan Tuhannya hari ini melalui khotbah hari ini, tidak. Tapi saya ingin melihat satu hal, menggali satu hal bersama Bapak Ibu Saudara adalah tentang apa yang menyebabkan kok Tuhan sampai mau mengatakan di ayat yang kita baca, aku menyertaimu. Wow, ini berita baik loh saudara buat kita semua. Dan kita akan melihat bersama-sama apa yang membuat Tuhan berkata, aku menyertaimu. Halo jemaat Yesus penolong, Tuhan hari ini mau mengatakan melalui firman-Nya, aku Tuhan menyertaimu. Iya kan? Dan ini yang kita akan dengar sama-sama. Yang pertama, apa yang akan menyebabkan ayat Kejadian 28 ayat 1 disambung 25 ayat 33 sampai 34, demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, Yakub, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Pasalnya jelas. Disambung di dalam 25, Kejadian 25, 33 sampai 34. Sebelumnya, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, hai Esau kakakku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, maka Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub adiknya. Lalu Yakub memberikan roti, masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan, minum, berdiri, dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang pertama, apa yang menyebabkan Tuhan sampai mau berkata, aku menyertaimu. Di tengah-tengah kondisi parah seperti saat ini, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang susah seperti ini, di tengah-tengah lagi hari ini para menteri sedang di demo para buruh tentang soal JHT.
jaminan hari tuanya yang ini di demo. Apa yang menyebabkan Tuhan sampai mau mengatakan kepada kita semua, aku menyertaimu? Yang pertama, karena kita dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah lupa, kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua yang hadir di sini, berapapun usianya, dimanapun rumah kita, pasti kita punya yang namanya dokumen akte kelahiran. Betul enggak? Wes toh, namanya bagus, namanya kurang bagus, orangnya gede dhuwur, ganteng, ataupun yang kecil meriah, semuanya punya yang namanya akte kelahiran. Betul enggak? Akte kelahirannya beda-beda, yang sekarang dengan yang zaman saya aja akte kelahirannya udah beda. Apalagi dengan bapak ibu yang jauh lebih senior daripada saya. Bentuk akte kelahirannya bisa berbeda-beda. Tapi akte kelahiran itu adalah sebuah dokumen sah negara untuk menyatakan tentang keberadaan seseorang. Oh, umpamanya begini. Si A lahir sebagai anak pertama di kota A. Anak tuan A, nyonya A. Gitu kan ya? Hadir di mana, dan itu jelas, dan itu tertulis di dalam yang namanya akte kelahiran. Dia anak keberapa, itu jelas loh. Nanti kalau tidak percaya dilihat akte kelahirannya, oh saya anak keberapa, putra keberapa, putri keberapa dari bapak A ataupun ibu A. Nah jelas orang tuanya siapa, lahir di mana, tahun berapa, itu jelas. Dan itu adalah dokumen yang sah tentang keberadaan seseorang. Nah perhatikan, di dalam Kejadian 25 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, banyak bulunya. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit kakaknya yang bernama Esau dan dia dinamai Yakub. Saat itu Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Perhatikan, Kejadian 25 ayat 25 sampai 26 ini adalah akte kelahiran bagi Esau dan juga Yakub. Akte kelahiran itu tidak bisa dirubah. Bapak ibu saudara punya akte kelahiran, betul? Kalau bapak ibu saudara anak pertama bisa dirubah menjadi anak kedua? Enggak bisa. Saya akte kelahiran anak ketiga, saya masuk pengadilan deh, saya mau dirubah. Saya menjadi anak kelima, bisa? Enggak bisa. Karena akte kelahiran itu sah adanya. Menyatakan bahwa saya secara otentik lahir di mana, tahun berapa, anak siapa, putra atau putri keberapa dalam keluarga itu. Sehingga akte kelahiran itu sah. Coba lihat Kejadian 25. Ini adalah akte kelahiran yang otentik, akte kelahiran yang akurat. Tapi apa yang terjadi? Dari ayat yang tadi kita baca, Esau berusaha merubah akte kelahirannya. Loh, coba perhatikan, ini menarik loh saudara. Ini akte kelahiran Esau dan akte kelahiran Yakub yang menerangkan kedua anak itu adalah anak-anak Ishak dan Ribka. Anak pertama siapa, anak kedua siapa. Tapi Esau justru luar biasa kejahatannya. Dia mau rubah akte kelahirannya. Sehingga bisa minta tolong lagi, saya kesusahan dengan. Nah, sehingga di dalam Kejadian 25, 33 sampai 34 dikatakan ayat ini. Kata Yakub, Mas, Kak, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dijualnya hak kesulungannya. Yakub memberi roti kacang merah kepada Esau, dia makan sampai kenyang. Coba lihat. Di ayat pasal 25 tadi sudah diterangkan loh siapa yang lahir. Duluan Esau. Siapa yang lahir kemudian mereka kembar, yaitu Yakub. Tapi apa yang terjadi? Esau dia berusaha menjual hak sulungnya. Dia berusaha merubah akte kelahirannya. Sehingga hanya diganti dengan yang namanya roti dan kacang merah. Perhatikan. Dulu kaum muda Yepo mungkin 25 tahun, hampir sekitar itu pernah nyanyikan satu lagu waktu itu. Tentang ku tak akan menukarkan hak kesulunganku dengan kacang merah. Kalau masih ingat tuh lagunya, itu kurang lebih 25 tahun yang lalu. 25, wah udah lama lah.
Baru saya ketika membaca bagian ini, saya mempersiapkan bagian ini, saya ingat lagu itu. Oh, ini kan lagu yang pernah dinyanyikan di Yepo oleh kaum muda tahun itu di gereja Istana Yepo yang lama itu. Nah, saudaraku ya. Nah, perhatikan di sini. Esau tidak terima. Esau jual hak kesulungannya hanya karena apa? Satu, nafsu perutnya yang lapar. Coba. Berapa banyak anak Tuhan mendapatkan hak kesulungan dipilih oleh Tuhan, mendapatkan hak kesulungan diselamatkan oleh Tuhan, tapi hanya karena sesuatu nafsu perutnya, kebutuhannya, kesenangannya, dia jual hak sulungnya. Dan ini banyak terjadi. Perhatikan. Nanti kita akan lihat lebih dalam, apakah ada hasilnya atau tidak ada hasilnya. Berbahaya. Mari kita perhatikan, Esau dia jual hak kesulungannya. Hanya demi apa? Permisi bicara. Hanya seperti makanan dan minuman yang pada ujungnya hanya berakhir di jamban. Perhatikan. Tidak bisa lagi dibanggakan, tidak bisa lagi diceritakan kemegahannya. Kenapa? Sudah habis. Esau dia tidak peduli kemuliaan yang Tuhan kasih sebagai anak yang pertama. Hak kesulungan. Setiap anak itu punya berkatnya masing-masing. Setiap anak punya kemuliaannya masing-masing. Esau dia tidak mau. Hanya karena aku lapar, kepanasan di padang gurun setelah aku berburu. Aku kehausan, adikku membuat masakan. Dan aku lapar, katakan adikku minta makanannya. Dan adikku pinter. Yakub ini pinter. Kasih dulu hak sulungnya buatku. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, perhatikan. Pegang terus iman kita. Kalau kita ini sudah dipilih Tuhan. Jangan anggap remeh pemilihan Tuhan. Jangan pernah dianggap remeh. Kalau mau ditanya di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumahmu mungkin ada pembantu. Mungkin ada sopir. Mungkin ada tukang kebun. Mungkin ada siapa itu tukang-tukang yang lain. Pertanyaannya kenapa mereka tidak mengenal Kristus dan kita mengenal Kristus? Betul? Mungkin mereka mengatakan jadi orang Kristen apa hebatnya? Dipilih Tuhan tuh menjadi orang Kristen pergi ke gereja apa bagusnya? Justru kita mau katakan kamu tidak mengerti apa arti pilihan Tuhan. Betul? Pilihan Tuhan itu artinya dibanggakan oleh Tuhan. Dipilih itu artinya kita tidak punya poin apapun untuk bisa dipilih yang dibanggakan. Tapi ketika Tuhan memilih kita, dari segala dosa, dari segala umat manusia kita dipilih, itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan remehkan yang namanya proses pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kenapa kakakku tidak dipilih, kok aku dipilih? Kenapa aku dipilih, adikku tidak dipilih? Tuhan, kenapa hari ini aku masih bertahan di Yesus Penolong? Temanku di Yesus Penolong yang 5 tahun yang lalu, dia sudah tidak ada di gereja ini. Dia pindah dan dia jual imannya. Kenapa kok cuman saya? Ini pilihan daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita masih bisa mengatakan puji Tuhan, Tuhan adalah juru selamat, itu karena Tuhan memilih kita. Kita akan lihat lebih dalam, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Esau dia jual semuanya. Dalam Kejadian 28 ayat 1, saya akan coba balik-balik terus di bagian ini supaya kita mendapatkan bagian ini lebih kuat. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan Ishak bapaknya memberkati Yakub serta memesankan kepadanya, katanya jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Lihat, berkat turun kepada Yakub anaknya. Kenapa dipilih? Karena ada berkat yang akan diberikan. Kenapa tidak diberi kepada Esau? Ini pertanyaan. Kenapa tidak diberi kepada Esau? Tidak usah berandai-andai kenapa kok tidak Esau, kenapa tidak yang lain. Firman Tuhan menuliskan Ishak memanggil anaknya Yakub dan diberkatilah Yakub. Dan kita tidak bisa lepas dari konteks sebelumnya, Kejadian 25. Karena Yakub memperoleh hak kesulungan yang dia dapatkan dari kakaknya bernama Esau. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Bisa minta tolong dari belakang? Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya kata Tuhan, aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi.
aku membawa engkau kembali lagi ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang pernah kujanjikan kepadamu. Saudara, Tuhan berjanji loh kepada kita pada pagi hari ini. Apa yang dia janjikan? Aku menyertaimu. Saudara, Tuhan mau katakan kepada kita hari-hari ini di tengah banyaknya kasus-kasus penyakit yang luar biasa ganasnya. Tuhan hari ini tetap mau mengatakan, aku melindungimu. Loh, enggak amin? Ya kan? Hari ini ada banyak orang cari orang pinter. Hari ini orang berbondong-bondong memborong obat, memborong vitamin. Enggak salah. Hanya untuk apa? Aku diproteksi. Betul? Hari ini Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam dan Hawa. Dia yang mengatakan kepada kita, Yesus penolong, aku menyertaimu, melindungimu kemanapun engkau pergi. Amin. Jangan, itu sebabnya jangan takut. Gitu loh saudara. Takut soal apa? Makanan. Esau takut dia lapar. Esau karena dia lapar, dia jual hak kesulungannya. Hanya karena puas yang hanya mungkin 1-2 jam, itu ketika dia berburu, ketika sampai rumah mungkin dia mendapati masakannya mamanya, dia bisa makan lagi. Mungkin dari perjalanan ini sampai ke rumah membutuhkan 1-2 jam. Tapi karena dia tidak tahan, apa sih arti kesulungan? Tak jual. Aku kenyang di tengah perjalanan, kenyang lagi di dalam rumah. Tapi satu hal yang tidak diingat oleh Esau, dia kehilangan hak kemuliaan yang Tuhan beri atas dia. Tidak sekonyong-konyong Tuhan membuat kita lahir anak pertama 2, 3, 4, 5 dalam diri kita masing-masing. Enggak, Tuhan punya rencana. Tidak ada anak pertama jauh lebih mulia daripada anak kedua. Enggak, setiap anak baik adanya. Setiap anak Tuhan diberkati adanya. Tinggal bagaimana kita sebagai anak Tuhan berguna sejauh mana hidup kita untuk memuliakan, berguna menjadi berkat bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau ditanya siapa sih kita? Kok sampai Tuhan mau mengatakan aku menyertaimu? Siapa diri kita? Kok Tuhan mau mengatakan kemanapun engkau pergi, aku memproteksi dirimu? Siapa diri kita? Coba, ada yang hari ini tidak berbuat dosa? Mungkin hari ini, mungkin dari pagi Tuhan aku belum loh ya dosa. Belum berbuat dosa bukan berarti kita tidak berdosa. Karena punya dosa turunan. Ingat loh, Tuhan apakah aku sudah baik di matanya Tuhan? Apakah kesetiaanku sudah cukup oke di hadapan Tuhan? Apakah persembahanku selama ini sudah cukup menghangatkan hatinya Tuhan? Kalau masih belum Tuhan, kenapa Tuhan memilih aku dan berjanji I'm with you. Aku bersamamu di tahun-tahun yang sangat keras seperti ini. Apa yang menyebabkan kok Tuhan mau seperti itu? Karena Tuhan memilih hidup kita. Untuk apa? Menerima hak kesulungan daripada Tuhan. Berbicara tentang hak keselamatan yang Tuhan beri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai saudara-saudara seiman yang sudah menerima anugerah keselamatan, sudah menerima hak kesulungan daripada Tuhan. Tugas kita cuma satu, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Jangan memuliakan Tuhan menjadi batu sandungan bagi sesama. Memuliakan Tuhan tapi perang dengan sesama. Ini tidak bisa. Kalau hidup kita sudah menerima hak kesulungan, jalankan. Hak kesulungan itu ada buktinya. Apa? Aku mau jadi berkat. Memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita orang yang sudah diselamatkan. Oleh karenanya, penting bagi kita, hormati Tuhan, hargai Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Oh, Esau jual hak sulungnya, dia jual kemuliaan dan dia jual berkatnya, hanya karena kacang merah. Dan yang itu tidak akan pernah dia akan dapati, dia agung-agungkan lagi, karena sudah habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hormati dan utamakan Tuhan dengan hak kesulungan yang Tuhan sudah beri. Ya, kita semua di sini adalah anak-anak sulung yang menerima anugerah keselamatan. Ketika sudah menerima, muliakan Tuhan. Tuhan, aku bisa buat apa untuk Tuhan?
Cinta Tuhan itu pasti, enggak usah ditawar. Enggak usah, ayo cinta-cintaan sama, enggak, itu adalah harga mati untuk cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan toh itu adalah general, itu adalah sesuatu yang umum. Apa yang membuat aku mau lebih cinta lagi sama Tuhan? Ya kan? Kesetiaan kita dalam ibadah, kesetiaan di dalam melayani, kesetiaan dalam segala hal kepada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau berguna untuk Tuhan selama masih hidup. Betul? Kenapa? Aku sudah menerima hak kesulungan daripada Tuhan. Ingat loh saudara, Esau itu anak sulung. Biar bagaimanapun Yakub itu tidak bisa mengubah hak sulungnya. Tapi Esau menjual kesulungannya. Perhatikan. Kita jangan jual keistimewaan yang Tuhan beri. Karena Tuhan sudah pilih kita. Kalau sudah dipilih, muliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, apa yang bisa aku buat untuk Tuhan? Apa ya Tuhan? Kita tidak tahu loh saudara, hidup sampai umur berapa. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Banyak kasus orang meninggal karena COVID. Banyak kasus orang meninggal karena kecelakaan. Tadi dari Blitar sampai ke Ngunut saya dengar putar video kecelakaan. Ada bentor di Mojokerto karena oling tiba-tiba menggok ke jalan yang berlawanan arah, dihantam dengan pickup, mati di tempat. Kita tidak tahu. Kita juga tidak minta Tuhan, aku nanti matinya gimana. Kita tidak minta mati, kalau bisa Tuhan anugerahkan panjang umur. Untuk apa? Guna bagi Tuhan. Dan hidup kita, mari muliakan Tuhan. Hormati Dia, utamakan Dia. Dengan apa? Hak kesulungan yang sudah Tuhan beri. Jangan ditukar. Jangan ditukar dengan kesenangan yang sementara. Ya kan? Jangan ditukar dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Kita butuh jalan-jalan, kita butuh namanya untuk refreshing, kita butuh. Tapi jangan tukarkan Tuhan hanya dengan kesenangan duniawi semata-mata. Menyesal, nanti kita akan lihat ke belakang. Waspadai loh, ada ancaman, ada godaan untuk kita menjual hak sulung kita. Ada. Masih belum diklik. Ada kode dari saya baru diklik. Ya kan? Iblis akan menggoda kita untuk selalu jual hak kesulungan kita. Dia akan selalu, bagaimana kita akan tukarkan Tuhan. Banyak kasus, tidak usah di gereja lain. Kalau kita mau melihat dalam gereja kita, kadang kita merasa sedih, Tuhan, aku kenal nama ini dulu. Tapi dia sudah tidak ada. Betul kan? Mungkin di dalam rumah tangga kita masing-masing, Tuhan, saudaraku sekarang dia tidak ada. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan sehingga dia jual hak kesulungannya. Tapi kalau sampai hari ini kita punya hak kesulungan itu, Tuhan mau katakan jangan dijual, jangan digadaikan, jangan ditukar dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya sementara, yang sifatnya hanya menyenangkan perut mungkin seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Di dalam Kejadian 25 ayat 33, bisa dicarikan? Kejadian di slide saya, Kejadian 25 ayat 33. Kata Yakub, saya akan ulangi terus supaya kita dapatkan gambaran ini. Bersumpahlah dahulu, maka bersumpahlah Esau dan memberikan hak sulungnya kepada adiknya yaitu Yakub. Saudaraku, Esau jual kemuliaan, dia jual hak kesulungannya. Kenapa? Mari perhatikan pelan-pelan. Karena dia merasa ngerti. Perhatikan ini. Esau merasa ngerti. Apa sih jadi anak sulung? Dari aku tahu aku anak sulung. Tapi ketika aku ada di belantara, aku berburu kepanasan. Aku menghadapi perut yang lapar, kerongkongan yang dahaga. Daripada aku mati konyol, apa artinya hak sulung? Lebih baik tak kasihkan aja kepada dia. Toh anak sulung sama tidak anak sulung seperti tidak ada bedanya. Betul? Sehingga apa? Yang penting aku dapatkan roti dan kacang merahnya. Sehingga apa yang terjadi? Aku bisa kenyang dalam kebutuhan keinginan pada waktu itu. Saudaraku, ada banyak orang tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang jual Tuhannya. Hanya karena apa? Anak aku sudah merasa ngerti. Oh, jadi orang Kristen cuma gini tok ya. Oh, jadi anak Tuhan cuma begini tok ya. Apa indahnya jadi anak Tuhan? Adalah ada iming-imingan, dikasih rumah. Aku nabung kerja berapa puluh tahun tidak bisa beli rumah, sekarang dikasih rumah. Apa jadinya anak orang Kristen? Udahlah, ambillah Kristenku, aku dapat rumah baru.
Ya kan? Apa jadinya dapat hak sulung keselamatan, mendapatkan anugerah di dalam Tuhan. Oh, kerja mati-matian tidak bisa mendapatkan kenyamanan. Ini ada yang datang-datang memberikan kenyamanan. Ambil imanku, aku dapat kenyamanan. Kenapa begitu? Merasa sudah ngerti di dalam Tuhan. Makanya ya saudaraku, perlu ibadah, perlu ikut PA dalam gereja kita. Supaya apa? Ngerti. Bertambah pengetahuan kita sehingga tidak merasa ngerti. Sehingga ketika ada godaan datang, oh godaan ya, enggak, imanku tetap Tuhan. Esau dia jual hak kesulungannya, kenapa? Karena dia sudah merasa bisa. Oh anak sulung tuh tugasnya begini ya, tanggung jawab ya kepada keluarga, tanggung jawab kepada adik ya, tanggung jawab untuk berburu ya, menyediakan makanan ya. Aku sudah tahu kok tentang tugas menjadi anak sulung, aku sudah bisa. Kenapa orang tinggalkan Tuhan? Karena juga merasa apa? Aku sudah bisa. Tanpa Tuhan pun aku juga sudah bisa. Sehingga apa? Faedahnya jadi anak Tuhan. Mending tidak jadi anak Tuhan, aku bisa kerjakan. Hari ini orang andalkan pengalamannya di dalam pekerjaan. Orang lamar kerja, hari ini yang ditanya apa? Lulusan mana? Titelnya apa? Betul? Dan kemudian pengalaman kerjanya berapa tahun? Ini yang dicari. Ada yang waktu ditanya gini, mana akta kelahirannya? Tidak ada akta kelahiran ditanya. Yang ditanya seperti itu, hari ini dunia berusaha mencari kita. Pengalamanmu apa? Kelebihanmu apa? Titelmu apa? Oh kamu enggak punya titel ya? Oh kamu enggak punya pengalaman ya? Enggak apa-apa deh. Udah kamu tak terima ya, tapi tinggalkan agamamu. Tinggalkan identitasmu sebagai anak Tuhan. Tinggalkan hak kesulunganmu. Ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Banyak anak Tuhan sedih rasanya. Dia tukarkan hak kesulungannya. Hanya apa? Karena merasa sudah bisa cari uang. Sudah bisa jalani hidup. Sudah bisa untuk mendapatkan kesenangan. Sehingga kesenangan di dalam Tuhan tidak ada faedahnya. Esau dia jual hak kesulungannya karena merasa sudah dewasa. Aku sudah cukup umur. Sudah bisa berkeluarga. Sudah bisa cari duit. Sehingga apa? Karena aku mampu. Tinggalkan Tuhan. Karena aku mampu, aku tidak butuh Tuhan. Hati-hati saudaraku. Iblis membuat kita merasa kita sudah mampu dan tidak butuh Tuhan. Apa cari Tuhan? Apa hebatnya cari Tuhan? Apa menjadi indahnya di dalam Tuhan? Aku sudah hebat kok. Dididik sama orang tuaku, kuat. Disekolahkan dengan bagus. Les juga bagus. Pengetahuanku mumpuni. Ikut Tuhan ngapain? Hari ini nih butuh cari duit. Dengan apa kemampuan? Aku merasa sudah bisa, merasa dewasa. Ingat, iblis goda kita. Untuk apa? Merasa dewasa, merasa mampu di dalam Tuhan. Esau jual dengan apa? Dia entengkan hal-hal rohani. Ya kan? Hak kesulungan itu harusnya dia tahu loh. Tidak mungkin didapatkan oleh Yakub adiknya. Tapi apa yang terjadi? Aku jual saja karena aku butuh kesenangan. Ada banyak anak Tuhan juga tinggalkan Tuhan hanya karena apa? Aku entengkan hal-hal rohani. Makanya perhatikan. Enggak suka doa, enggak suka ibadah, tidak suka pertemuan-pertemuan rohani. Hati-hati. Firman Tuhan mencatat akan menjual hak sulungnya. Esau merasa apa artinya hak kesulungan? Apa jadinya kita sudah diselamatkan Tuhan? Apa artinya? Tidak ada artinya. Lebih baik apa yang aku sudah cukup. Oh tentang kerohanian aku tahu. Nanti ajalah, nanti aja dan nanti aja. Apa yang terjadi? Ada satu titik kita menjadi lemah dan iblis tahu kelemahan kita. Dan apa yang terjadi? Aku jual hak kesulungan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kita harus hati-hati di sini. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam iman kita. Kuat di dalam Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Keselamatan ditandai dengan adanya penghargaan terhadap hak kesulungan yang sudah Tuhan beri. Perhatikan. Yakin diselamatkan? Yakin dong. Amin. Ya kan? Ini keunggulan kita dari agama yang lain. Agama lain berusaha berjuang untuk diselamatkan. Agama lain berjuang mendapatkan sorga, mendapatkan nirwana, mendapatkan apapun itu bentuk namanya. Kita hari ini, Alkitab mengatakan siapa yang mengaku Yesus Juru Selamat, dia diselamatkan. Hari ini sudah diselamatkan, mengaku diselamatkan? Kalau sudah diselamatkan, tandai kehidupan kita. Dengan tanda-tanda untuk kita menghargai keselamatan yang daripada Tuhan.
dengan hak sulung itu. Sudah merasa sudah diselamatkan, tidak butuh Tuhan. Ini tidak menghargai Tuhan. Sudah diselamatkan, tidak suka beribadah. Sudah diselamatkan, tidak cinta sama Tuhan. Sudah diselamatkan, tidak cinta pekerjaan Tuhan. Tidak cinta rumah Tuhan. Tidak cinta saudara seiman. Saya mengatakan naif kalau langsung berburu mengatakan, aku sudah diselamatkan. Walaupun firman Tuhan mengatakan yang mengaku Yesus juru selamat Islam. Tapi kalau hidup kita tidak ada penghargaan terhadap hak kesulungan yang sudah Tuhan beri. Esau, coba lihat. Esau, kenapa dia sampai jual? Karena hidupnya seperti tidak ada perpadanan. Untuk apa sih jadi anak sulung? Untuk apa hebatnya jadi anak pertama? Jual hak sulungnya. Kita pun juga harus jaga-jaga. Jangan sampai jual hak kesulungan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hidup di dalam hak kesulungan itu berbicara tentang hidup bersama dengan Tuhan. Perhatikan. Kita yang sudah disulungkan, kita yang sudah diangkat jadi anak sulung menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan, itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Tidak bisa hidup aku tidak butuh Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa kita aku hidup cuek dengan urusan kerohanian, tidak bisa. Karena untuk menerima anugerah keselamatan dan sudah menerima anugerah keselamatan itu harus hidup bersama dengan Tuhan. Mari perhatikan para istri, colek suamimu. Pah, ayo hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin suami juga colek istrinya. Nah, lihat dek, goro-goro dirimu loh dek. Lihat dek. Nah, firman Tuhan mau mengatakan hak kesulungan itu artinya hidup andalkan Tuhan. Hidup utamakan Tuhan. Baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang kerja, baik yang berumah tangga, baik yang sudah pensiun lansia usianya. Satu hal, hidup bersama dengan Tuhan itu jauh lebih menyenangkan daripada segala apapun dalam dunia ini tanpa dengan Tuhan. Daud pernah berkata, satu hari di rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena mau bersama dengan Tuhan, mau menikmati Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen, orang percaya harus punya rasa cinta, rasa haus, rasa mau menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, coba lihat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap cuek, jangan dianggap sebelah mata orang yang jual hak kesulungan. Kejadian 28 ayat 8 dan 9. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak bapaknya. Aneh ya, kalau tidak suka tuh jangan dilakukan. Tapi yang dilakukan Esau, dia justru pergi kepada Ismail, dia ambil Mahalat menjadi istrinya. Dia sudah punya 2 istri, tapi Mahalat diambil oleh anak Ismail ini untuk menjadi istri daripada Esau. Orang kalau sudah tinggalkan Tuhan, perhatikan saja cirinya adalah apa? Hidupnya tanpa arah. Dia mungkin punya harta, dia mungkin punya kehebatan, dia mungkin punya segalanya dalam hidupnya. Tapi satu hal yang tidak bisa ditipu, Esau ketika dia sudah jual hak kesulungannya, dia tahu hal ini tuh tidak menyenangkan hati bapaknya. Hal ini tuh justru membuat bapaknya sedih. Tapi karena dia sudah jual hak sulungnya, apa yang terjadi? Dia hidup sakarpe dewe. Dia hidup tanpa arah. Justru dia datang ke Ismail, dia nembung anaknya Ismail yang bernama Mahalat untuk jadi istrinya dia. Coba saudara. Itu sebabnya kalau orang bilang aku tinggalkan Tuhan, aku nyaman. Tinggalkan Tuhan, mau usahaku sukses. Jangan buru-buru bilang sukses. Enggak. Jangan buru-buru bilang nyaman. Enggak. Karena iblis bisa membuat hal itu bisa jadi nyaman dan sukses. Firman Tuhan menuliskan Esau. Esau sepertinya merasa apa? Aku merasa kuat nih. Oh, bapakku pilih Yakub, tak tunjuk no. Aku juga bisa hidup mandiri. Aku bisa hidup sukses. Aku hidup kuat. Aku pergi ke Ismail. Aku kawini anaknya. Mau apa lupa? Rasanya sepintas hebat bukan? Rasanya sepintas sukses bukan? Bisa nembung, bisa berkeluarga. Hebat bukan?
Nah, orang yang tidak andalkan Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang jual kemuliaan keselamatan yang Tuhan beri, hidupnya pasti tanpa arah. Satu titik dia akan goyah, satu titik dia akan teringat di rumah Bapakku ada makanan. Dan dia penuh dengan penyesalan. Saudaraku yang dikasihi Allah, itu sebabnya kalau sudah menerima anugerah keselamatan, yuk kita sama-sama setia sama Tuhan. Amin. Setia sampai akhir. Berguna buat Tuhan. Umur kita tidak ada yang tahu. Tapi sebelum tutup mata, Tuhan, aku sudah berguna untuk Tuhan. Ini kerinduan kita sama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang menyayat hati. Esau diberi hak kesulungan, dijual hanya karena sup kacang merah. Dan dia kehilangan hak kesulungannya. Alkitab menuliskan Esau meraung, Esau teriak. Bahkan dia mau membunuh adiknya ketika adiknya mencuri berkat dari bapaknya. Itu Esau. Kita lihat itu satu orang loh. Sekarang kita lihat satu kumpulan besar, satu bangsa bernama Israel. Ya kan? Israel dia menjual Tuhannya. Dia jual hak kesulungannya dengan apa? Aku sembah dewa A, aku sembah dewa B. Ketika perjalanan ini ketemu satu kota, dia juga sembah dewa yang ada di situ. Itu sebabnya Alkitab mencatat semua dalam perjalanan ini dibantai oleh Tuhan. Kecuali yang lahir di dalam perjalanan itu. Umurnya 20 tahun ke atas. Ingat loh, orang meninggalkan Tuhan itu tidak santai. Hidupnya tanpa arah. Kalau kita sudah melihat contoh Esau, kalau kita sudah melihat contoh Israel, perhatikan kehidupan kita masing-masing. Setiap diri kita punya hak kesulungan. Itu sebabnya penting orang tua lihat kerohanian anaknya. Harus. Nah, engkau sudah mendapatkan hak kesulungan loh dari Tuhan. Jangan kau gadaikan kesulungan itu. Anak kuat karena punya orang tua yang kuat. Ini dia. Iya kan? Memang ada kasus orang tua bisa kenal Tuhan karena anak. Tapi kalau anak mau kuat, dia butuh teladan. Butuh teladan dari siapa? Orang tuanya. Kalau orang tua kuat, anak kuat. Kalau anak kuat, cucunya kuat. Kalau satu keluarga kuat, satu keluarga sehat, gereja kita menjadi gereja yang kuat dan sehat memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan dijual. Coba kita lihat lagi di dalam Kejadian 28 ayat 1. Coba, apa ada hasilnya? Menjaga hak kesulungan. Apa ada hasilnya? Kuat di dalam Tuhan. Apa ada hasilnya? Mau setia sampai akhir di dalam Tuhan. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub. Lalu memberkati Yakub. Manis enggak? Senang kan? Ishak punya 2 anak. Dua-duanya itu darah kandungnya, darah dagingnya. Dua-duanya memanggil Ishak itu bapak. Ishak juga memanggil Esau anak. Ishak juga memanggil Yakub anak. Tapi pada saat itu dalam Kejadian 28:1 Ishak hanya memanggil satu anak. Tidak hanya dipanggil. Ayat ini mengatakan apa? Maka dipanggilnya Yakub dan Ishak memberkati Yakub. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 2, dipilih 1. Kenapa? Karena dia menghargai hak kesulungan. Dia menghargai hak keselamatan yang daripada Tuhan. Kita semua sekali lagi sudah menerima hak kesulungan daripada Tuhan. Hargai hak kesulungannya. Tuhan berat loh. Hari ini banyak kebutuhan. Tidak hanya soal makanan. Tuhan anak, kebutuhan sekolah anak-anak bagaimana. Dihadapkan lagi kebutuhan-kebutuhan dalam yang tidak bisa ditawar. Listrik kalau tidak dibayar dimatikan loh Tuhan. Bagaimana loh Tuhan? Ini yang kita hadapi. Tapi satu hal. Orang yang bersama dengan Tuhan. Dipanggil. Untuk apa? Diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut jadi Kristen. Jangan takut jadi anak Tuhan. Mungkin kita susah, enggak apa-apa. Susah cuman sementara. Firman Tuhan tidak sampai seterusnya Tuhan meninggalkan kita. Ada waktunya dia panggil kita dan dia limpahkan berkatnya atas hidup kita. Wow, saudaraku ini kasih Tuhan. Itu sebabnya
hari ini ojo titik-titik protes sama Tuhan. Jangan dikit-dikit tersinggung sama Tuhan. Sedikit-sedikit tidak mau lagi sama Tuhan. Wah, jangan rugi. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan 2021. Jangan menjadi lemah 2022. Amin. 2022 ada kesulitan? Ada. Tahun lalu ada kesulitan? Ada. 10 tahun lalu ada kesulitan? Ada kesulitannya. 5 tahun lagi ke depan juga akan ada kesulitannya. Tuhan hanya minta, Tuhan panggil namaku dan aku menerima berkat keselamatan. Ada satu lagu Tabernakel Glory waktu itu. Kita lama tidak nyanyi Tabernakel Glory. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Terus? Namaku. Kalau bunyi sangkakala aku dipanggil, aku bilang aku ada. Kenapa dipanggil? Menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan lemah dalam perjalanan. Kuatlah. Suami, kuatkan istrimu. Istri, kuatkan suamimu. Orang tua, kuatkan anak-anakmu. Supaya apa? Kelak, aku dipanggil. Dan di panggilan itu, aku mendapatkan mahkota yang Tuhan beri. Satu, sebelum saya tutup, saya mau tanya. Ayat 1 ini, kemudian Ishak memanggil Yakub. Saya mau tanya, Yakub ini disuruh bapaknya perjalanan ke Padang Aram untuk mencari calon istri. Ketika Ishak memanggil Yakub dan memberkati, berarti Yakub itu sudah jalan atau belum? Belum. Belum jalan saja sudah diberkati Tuhan. Kita orang Kristen. Belum hadapi hari esok, hari ini pun sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita lihat di ayat yang kita baca tadi, ayat 18-15, ayat 15. Dalam perjalanan, Yakub mengantuk, Yakub capek, dia ambil batu dan dijadikan bantal. Malam itu dia bermimpi, malaikat Tuhan naik turun dari bumi ke sorga. Dan akhirnya Yakub terbangun, dan batu itu dia susun menjadi mezbah bernama Betel. Gereja kita Betel Tabernakel. Dikatakan apa? Ayat yang kita baca tadi, Tuhan berkata apa? Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Coba lihat, ada 2 berkat. Sebelum Yakub berangkat, diberkati bapaknya. Sebelum kita menghadapi hari esok, sudah ada berkat Tuhan buat kita. Dalam perjalanan, Yakub diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan, aku menyertaimu, I'm with you. Dalam perjalanan kita hari ini, Tuhan, aku sudah berjalan. Dan dalam perjalanan pun aku percaya pasti diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Cinta sama Tuhan.